Perkenalkan, nama saya Sofia Nurahita Poke. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai gangguan terkait dengan penggunaan obat-obatan terlarang. Pada materi kali ini, saya akan membahas 3 topik besar. Yang pertama adalah gangguan yang muncul terkait dengan penggunaan antidepresan, stimulan, opioid, dan juga halusinogen. Yang kedua adalah penyebab individu menjadi ketergantungan terhadap obat terlarang. Dan yang ketiga, treatment yang tepat untuk menangani individu yang mengalami ketergantungan obat terlarang. Kita masuk pada poin pertama. Poin pertama adalah gangguan terkait dengan penggunaan depresan. Terdapat beberapa gangguan apabila individu mengkonsumsi ataupun menggunakan obat depresan. Yang pertama, gangguan terkait dengan penggunaan depresan. Terdapat beberapa gangguan terkait dengan penggunaan obat depresan ini. Yang pertama adalah gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif adalah kondisi di mana individu tidak mampu mengontrol pikiran-pikirannya yang menjadi obsesi yang sebenarnya tidak diharapkan dan mengulang beberapa kali perbuatan tertentu untuk dapat mengontrol pikirannya tersebut untuk menurunkan tingkat kecemasan. Nah, karakteristik dari gangguan ini yaitu yang pertama menyukai keteraturan secara berlebihan, kemudian takut kotor, takut salah dan disalahkan, memiliki batasan tersendiri tentang seks, agama ataupun larangan lain, tidak dapat mengontrol pikiran atau perilakunya, banyak menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan hal-hal tertentu, memiliki rasa tidak puas ataupun merasa tidak percaya diri dengan hasil kerjanya sendiri, dan yang ketiga sering mengalami masalah serius terkait dengan pemikiran ataupun perilaku obsesif kompulsif yang dialaminya. Yang kedua adalah gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum adalah sebuah gangguan yang muncul karena adanya rasa cemas atau khawatir yang berlebihan yang tak dapat dikendalikan terhadap berbagai hal maupun kondisi. Kemudian terdapat beberapa kriteria diagnosis gangguan kecemasan menurut DSM-5. Yang pertama, mengalami kecemasan berlebihan hampir setiap hari dalam jangka waktu setidaknya 6 bulan. Yang kedua, sulit mengendalikan perasaan cemas. Yang ketiga, perasaan cemas yang mendominasi akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengalami 3 gejala, diantaranya uring-uringan, kelelahan, gelisah, otot tegang, atau insomnia bagi orang dewasa, dan 1 di antara gejala-gejala tersebut bagi anak-anak. Kemudian, adapun kecemasan yang dialami ini tidak ada kaitannya dengan kondisi psikologis lain, seperti PTSD ataupun serangan panik lain. Yang ketiga adalah gangguan pasca trauma atau PTSD. Gangguan pasca trauma atau PTSD ini adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami ataupun menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. PTSD ini merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis, misalnya perang, kecelakaan, bencana alam, pelecehan seksual, maupun peristiwa-peristiwa traumatis lainnya. Kriteria diagnosis PTSD menurut DSM-5 adalah yang pertama, pernah mengalami kecelakaan atau pernah terancam mati, mengalami cedera atau kekerasan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pernah menyaksikannya, mengalami gejala instruksi misalnya seperti mimpi buruk, kilas balik, sensasi bahwa kejadian traumatisnya sedang terulang kembali, dan pikiran akan ketakutan. Yang ketiga, mengalami gejala penghindaran seperti tidak mau membicarakan tentang kejadian traumatisnya ataupun menghindari situasi yang mengingatkannya tentang kejadian tersebut. Kemudian 2 atau lebih dari gejala yang mempengaruhi mood dan pemikiran dari individu tersebut, misalnya ketidakmampuan untuk mengingat beberapa aspek dari kejadian traumatisnya seperti merasa bersalah dan juga merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Kemudian adapun
merasa menjauh dari orang terdekat, mengalami penurunan motivasi hidup, sulit berkonsentrasi, serta masalah mental seperti depresi, fobia, dan kekhawatiran. Kriteria diagnosis terakhir adalah 2 atau lebih gejala gairah dan reaktivitas, misalnya seperti sulit tidur, sensitif dan suka marah, sangat sensitif terhadap situasi berbahaya. Gangguan yang terakhir adalah gangguan fobia. Gangguan fobia adalah rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Ketakutan ini timbul saat menghadapi situasi tertentu, seperti berada di suatu tempat atau melihat hewan ataupun benda tertentu. Fobia ini termasuk dalam penyakit gangguan kecemasan. Kriteria diagnosis gangguan fobia menurut DSM-5 antara lain kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan yang timbul hampir setiap hari, sepanjang hari, dan terjadi selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian penderita merasa sulit mengendalikan kekhawatirannya. Kecemasan dan kekhawatiran disertai 3 atau lebih dari 6 gejala berikut. Antara lain, mengalami kecemasan ataupun kegelisahan, sering merasa mudah lelah, sulit berkonsentrasi ataupun pikiran menjadi kosong, iritabilitas atau ketegangan otot, serta mengalami gangguan tidur ataupun sulit tidur. Yang berikut kita masuk pada gangguan terkait penggunaan stimulan. Stimulan adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan juga kewaspadaan dengan meningkatkan gerak jantung dan pernapasan serta meningkatkan fungsi otak. Dengan bekerja pada sistem saraf pusat, stimulan bisa merangsang tubuh baik secara mental maupun secara fisik. Contoh dari stimulan ini adalah adrafinil, kokain, modafinil, fenomolin, selegelin yang dilarang karena dapat merangsang pikiran ataupun tubuh menjadi lebih waspada dan meningkatkan kerja dari pikiran maupun tubuh. Penggunaan dari stimulan ini dalam dosis kecil menyebabkan penurunan nafsu makan, peningkatan aktivitas fisik dan kewaspadaan, kejang, peningkatan suhu tubuh, peningkatan pernapasan, detak jantung yang tidak teratur, dan peningkatan tekanan darah, serta pengguna yang pertama kali pun akan merasakan gejala-gejala tersebut. Bahkan jika stimulan ini digunakan dalam bentuk besar maupun dalam jangka panjang, maka akan menimbulkan kematian. Pengguna stimulan kronis sering mengalami perubahan fisiologis yang dapat mengganggu kualitas hidup dan untuk mengatasi ini memerlukan pengobatan jangka panjang. Yang ketiga adalah gangguan yang muncul akibat penggunaan opioid. Opioid sendiri itu adalah suatu zat yang dihasilkan dari getah opium popi yang kemudian diolah menjadi morfin. Kemudian setelah diolah menjadi morfin dengan proses tertentu akan menghasilkan putau-putau berbentuk serbuk putih, di mana putau ini memiliki kekuatan 10 kali lebih kuat dibandingkan dari morfin. Opioid dibagi atas 3 golongan besar, yaitu opioid alamiah seperti morfin, opium, kodein. Yang kedua ada opioid semi-sintetik seperti heroin atau putau, hidromorfin, dan juga opioid sensitif yang ketiga seperti misalnya metadon, meperidin, dan juga proxifen. Opioid sendiri biasanya digunakan dokter sebagai analgetik kuat berupa petidin, metadon, maupun kodein. Namun, dampak penggunaan opioid dalam jumlah besar akan menyebabkan individu menjadi maladaptif, sehingga menimbulkan disabilitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, misalnya dalam produktivitas kerja, serta gangguan dalam kesejahteraan hidup. Komorbiditas ataupun penyakit yang ada bersama atau yang akan muncul apabila
menggunakan opioid dalam jumlah besar akan memiliki kemungkinan sebanyak 90% untuk mengalami gangguan psikiatri. Gangguan psikiatri yang paling sering muncul ialah gangguan depresi mayor, kemudian kecanduan alkohol, gangguan kepribadian antisosial, gangguan kecemasan, dan gangguan-gangguan ini pada nantinya akan mengganggu kehidupan dari si pengguna opioid sendiri, sehingga perlu ditelusuri dan juga ditangani agar dapat disembuhkan maupun diberi penanganan yang tepat. Yang keempat adalah gangguan terkait penggunaan halusinogen. Halusinogen adalah salah satu jenis nafsa yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang mengganggu persepsi panca indera dalam merespon rangsangan. Golongan ini termaksud kanabis ataupun yang biasa disebut ganja, LSD dan juga meskalin. Akibat dari mengkonsumsi nafsa sendiri secara berlebihan akan berdampak pada kondisi fisik maupun mental dari penggunanya. Misalnya akan berdampak pada jantung yang akan terus berdetak secara cepat dan tidak normal, nyeri dada, sesak nafas, tremor, pusing, hingga serangan panik maupun depresi, yang dimana kemungkinan terburuknya adalah kematian. Yang berikut kita masuk pada poin yang kedua, yaitu mengenai faktor penyebab individu menjadi ketergantungan obat terlarang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi individu menjadi tergantung pada obat terlarang, antara lain pergaulan yang bebas dan juga lingkungan yang kurang tepat. Di sini apabila individu salah ataupun kurang tepat memilih pergaulan, maka akan membuat individu terbawa ataupun mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk. Salah satunya adalah pengonsumsian obat-obatan terlarang. Di sini banyak faktor yang menyebabkan individu mengalami pergaulan bebas. Salah satunya adalah faktor keluarga. Apabila lingkungan keluarga yang tidak mendukung ataupun kurang harmonis, dapat menyebabkan individu tersebut terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Yang kedua adalah kurangnya ilmu agama. Kurangnya ilmu agama di sini dimaksudkan kurangnya ilmu-ilmu positif ataupun ilmu-ilmu yang baik yang mengajarkan untuk tidak pernah mencoba maupun menggunakan obat-obatan terlarang, sehingga membuat individu menjadi selalu berpikiran positif dan tidak akan lari maupun terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kemudian yang terakhir adalah keinginan untuk sekedar mencoba. Biasanya hal ini terjadi kepada anak-anak muda ataupun anak remaja yang ingin mencoba hal-hal baru. Di sini individu akan merasa penasaran terhadap obat-obatan terlarang yang sudah tersebar luas, yang dimana obat-obatan tersebut sudah dilarang. Menurut mereka mungkin obat-obatan terlarang yang sudah dilarang tersebut membuat mereka menjadi penasaran dan juga bertanya-tanya seperti apa rasa dari obat-obatan terlarang tersebut, sehingga mereka pun pertama-tama adalah mencoba obat-obatan terlarang tersebut, yang kemudian akan berdampak pada kecanduan obat-obatan terlarang yang pada nantinya jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan ataupun berdampak pada kematian. Yang terakhir, kita akan membahas treatment-treatment yang dapat diterapkan untuk menangani individu yang telah tergantung pada obat terlarang. Beberapa treatment yang dapat
diberikan kepada individu yang telah tergantungan terhadap obat terlarang. Antara lain yang pertama, rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis ini bertujuan untuk mengatasi intoksikasi atau overdosis dan keadaan putus obat yang disebut sebagai detoksifikasi. Nah, rehabilitasi medis ini biasanya dilakukan setelah pelaksanaan detoksifikasi ini. Dengan dilakukan detoksifikasi ini, setelahnya akan diberikan obat psikofarma, yaitu obat-obat yang berkhasiat untuk memperbaiki dan juga mengembalikan fungsi neurotransmitter pada susunan saraf pusat yang tidak menimbulkan adiksi maupun dependensi. Yang kedua adalah rehabilitasi psikologis maupun disebut juga dengan terapi, yaitu terapi kejiwaan dari pasien ataupun pengguna obat-obatan terlarang. Nah, psikoterapi ini terdiri dari berbagai macam dan digunakan tergantung dengan kebutuhan ataupun kondisi dari pengguna maupun pasien. Macam-macam psikoterapi tersebut misalnya psikoterapi suportif, psikoterapi reedukatif, psikoterapi rekonstruksi, psikoterapi kognitif, psikoterapi dinamis, dan psikoterapi perilaku. Tapi ternyata ada pula psikoterapi yang dapat diterapkan pada keluarga dari pasien maupun si pengguna obat-obatan terlarang tersebut, yaitu psikoterapi keluarga, di mana psikoterapi keluarga ini bertujuan untuk memberikan pengertian maupun pemahaman kepada keluarga untuk menerima pasien ataupun pengguna obat-obatan terlarang yang telah sembuh agar dapat didukung secara moral sehingga si pasien ini dapat kembali beraktivitas seperti semula. Yang terakhir adalah rehabilitas sosial. Nah, rehabilitas sosial ini dimaksudkan agar pasien dapat kembali adaptif, bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya, seperti di rumah, di sekolah ataupun kampus, dan juga tempat kerja. Rehabilitas sosial ini merupakan persiapan untuk kembali ke masyarakat, sehingga para pasien maupun pengguna obat-obatan terlarang ini perlu dibekali dengan pendidikan dan juga keterampilan sosial, misalnya kursus maupun latihan kerja yang dapat diadakan di pusat rehabilitasi, sehingga para pasien maupun mantan pengguna obat-obatan terlarang ini dapat ataupun memiliki kemampuan-kemampuan khusus yang dapat digunakannya setelah keluar dari rehabilitasi sosial nanti. Nah, rehabilitasi sosial ini akan dilakukan setelah rehabilitasi medis selesai dilakukan. Sekian pemaparan materi saya terkait gangguan akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda sekalian yang sudah menonton. Terima kasih.